sini aku mau rekomendasi vitamin-vitamin yang bagus buat anak yang mungkin ada yang space daily atau yang mungkin uh, tidak dengan anak yang lainnya, maksudnya tuh normal gitu kan. Maaf banget ya kalau misalnya aku keliru dalam berbicara. Jadi aku emang anak aku tuh umur mau 3 tahun, anak aku tuh 2,5 tahun lah ya, mau 3 tahun. Dia tuh belum bisa bicara atau belum bisa bicara lancar. Dia tuh masih ngomong mama papa, masih mau iya enggak, bahkan gak mau, cuma ngomong kayak gitu doang gitu kan. Belum lancar sesuai usia yang anak-anak normal pada lainnya gitu kan. Nah, aku nggak berhenti untuk berjuang supaya anak aku bisa berbicara lancar kayak gitu kan. Nah, mungkin bunda-bunda di sini pasrah kan atau gimana udahlah, pasrah pada Tuhan gitu, pada Allah gitu kan. Jangan pasrah bun, karena masa emas anak ini itu tuh penting banget buat perkembangan anak gitu kan. Kalau kita pasrah cuma ya emang kita berdoa kepada Allah, tapi kita harus tetap berjuang ya bunda. Jangan pernah pasrah apa yang telah kita terjadikan. Maksudnya kita diberi cobaan sama Allah, kita jangan pasrah kayak gitu kan. Doa tetap yang utama, tapi perjuangan seorang ibu tetap kita harus berjuang sampai anak itu berhasil kayak gitu. Aku di sini mau ngasih tahu vitamin-vitamin yang diminum sama anak aku selama dia udah bayi, waktu umur 1 tahun. Tapi emang waktu 1 tahun itu aku emang bosenan kayak gitu. Terus ditambah lagi aku adalah usaha kayak gitu dengan sibuk banget, sampai anak itu aku titipin ke pengasuh, ke orang tua kayak gitu kan. Dan kebetulan aku di sini merantau di Bogor, aku asli Pati. Halo warga orang Pati, daerah Pati ya. Aku di sini merantau sama suami, sama suami. Nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nggak ada mertua dan sebagainya. Aku murni sendirian di sini, nggak punya siapa-siapa kayak gitu kan. Temen juga mungkin temen yang baru kenal kayak gitu. Nah, waktu itu aku merintis usaha yang lagi rame-ramenya. Nah, subhanallah lah pokoknya, sampai aku nggak bisa ngurus anak kayak gitu. Dan akhirnya aku titipin ke orang tua awalnya waktu itu, sama ke mertua, karena kebetulan aku sama suami satu kota, satu kabupaten, satu kecamatan, yaitu daerah Pati semua, tapi kita beda desa kayak gitu. Jadi anak itu aku titipin ke orang tua di Pati, diasuh sampai berbulan-bulan, itu 6 bulan lah ya, 6 bulan. Dan anak aku itu setiap aku kasih vitamin, orang tua bodo amat tuh, nanti juga bisa sendiri kayak gitu. Itulah kesalahan aku, kenapa aku emang setelah sama aku itu anak itu aku kasih vitamin terus gitu. Tapi pas udah aku titipin ke orang tua sama mertua, anak itu 0% nggak dikasih vitamin sama sekali sama orang tua sama mertua. Karena emang pada dasarnya mereka kan namanya juga orang tua, masih pasrah aja, nanti juga sendiri gitu kan, bisa sendiri kayak gitu. Akhirnya udah 6 bulan itu aku ambil lagi karena aku emang gak kuat jauh-jauh sama anak. Aku tetap mengurus usaha aku di sini. Terus akhirnya aku pengasuh, aku bayar pengasuh sama bayar pembantu lah gitu kan, pengasuh anak aku. Dan aku juga di sini juga salah lagi, terlalu percaya sama pengasuh. Jadinya anakku perkembangannya juga telat lagi kayak gitu. Sampai umur 2 tahun itu anakku sama pengasuhnya gitu. Ketawa ya, intinya tuh diseksa lah kayak gitu kan anakku. Kayak
aduh aku nggak tahu lah, pokoknya tuh aku sedih banget waktu disiksa, tahu ketahuan anak aku tuh disiksa sama pengasuh aku kayak gitu. Terus habis itu kembali lagi, orang tua juga nggak tega lihat cucunya ditaruh di Bogor lagi, dia asuh sama pengasuh, akhirnya dibawa lagi di Pati. Tetap aja aku tetap kasih vitamin, tetap gak diminum lagi kayak gitu. Aduh aku sedih banget waktu itu, percuma gitu loh aku dengan bayar beli mahal-mahal waktu itu, mahal vitamin, mahal banget 400.000 ya waktu itu. Aku akhirnya ya udahlah gitu kan, udah pas udah umur 2 tahun lebih aku akhirnya menyesal. Karena kenapa? Karena anak aku gak bisa ngomong sama sekali, maksud aku tuh gak bisa ngomong mama papa, gak bisa, itu hiperaktif banget gitu loh bun. Jadi itu hiperaktif, terus aktifnya oh ya Allah, masya Allah pokoknya lah. Aku sampai bingung kan ini anak kenapa kayak gitu. Akhirnya anak itu dari Pati aku kembali ke Bogor, usaha aku udahlah, aku cari uang, uang tuh bisa dicari, aku berhentilah gitu kan, aku berhenti usaha itu. Udah mungkin Allah ngasih rezeki bukan dari usaha doang kayak gitu, kayak suami alhamdulillah kerjaannya ada aja gitu kan rezekinya gitu. Akhirnya aku berhenti, aku ngurus anak, urus rumah 100% tanpa pengasuh, tanpa pembantu, aku ngurus rumah itu sendiri kayak gitu. Akhirnya aku asuhlah itu anak aku beri vitamin bertahap gitu kan. Nah aku cari-cari Google rekomendasi vitamin paling bagus kayak gitu. Nah ini aku kasih rekomendasi vitamin yang bagus, yang menurut aku anakku alhamdulillah ada perubahan 70% lah ya, alhamdulillah ada perubahannya ya. Yang pertama, aku awal pertama pakai Generos ini awal dari umur dia 1 tahun. Karena aku berhentiin karena kenapa, waktu itu kan 1 tahun itu aku taruh di Pati ke pengasuh kayak gitu. Terus aku berhentiin, jadinya masih tinggal sisa 1 kan, ada 2 tuh 1 boxnya, jadi masih tinggal sisa 1, nggak aku minumin, takut kadaluarsa ya bun, nggak aku minumin lagi. Dan ini masih ada di tempat obat anak aku, jadi ini nggak itulah, walaupun kadaluarsanya masih masih panjang 2024, tapi aku nggak berani karena udah lama itu. Ini aku nggak tahu sih, katanya untuk testimoninya bagus, cuma aku waktu itu berhenti, jadi aku minumin lagi gitu. Terus yang kedua ini OCB ini OCB. Menurut ini harganya itu 300.000, 370 ya. Itu isi 3 atau 2 ya, aku lupa pokoknya itu sebok kayak gitu. Ini juga lagi-lagi aku juga nggak ngasih ini karena kenapa? Mungkin di testimoninya itu banyak ya yang ada perubahan dan sebagainya. Nggak entah kenapa ya, anakku belum ada perubahan sama sekali kayak gitu. Udah habis 2 botol, 2 segini, nggak ada perubahan sama sekali gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya aku nggak patah semangat untuk beli lagi produk yang lain gitu. Sebelumnya tuh aku ke Madu Antariksa ya, aku udah habis ada kalau 10 botol lah ya, cuma ini botolnya lagi habis. Itu juga nggak ada perubahan sama sekali gitu kan. Ya udahlah gitu, aku pasang, padahal ini mahal banget, ini ada 300.000 lebih lah pokoknya itu harganya. Bisa cek di Shopee, aku selalu belinya di Shopee. Ini nggak aku minum, masih banyak karena ini tinggal 1 botol. Pas sudah 2 botol nggak ada perubahan, aku pakai lagi gitu. Yang ini Baby DHA ini ya emang bagus karena rekomendasi dari dokter spesialis anak.
spesialis anak aku waktu di Pati juga merekomendasikan ini, tapi emang bagus banget. Ini anakku ada perubahan waktu itu ya, lumayan lah gitu kan, udah bisa ngomong mama papa, udah bisa tenang, maksudnya tuh enggak hiperaktif dikit gitulah, maksudnya enggak terlalu hiperaktif gitu. Jadi ini tuh baunya itu minyak ikan, baunya tuh minyak ikan, terus strong banget ya ikannya gitu. Tapi anakku sih nggak suka kalau diminum langsung, dia tuh sukanya pakein susu kayak gitu. Madu pun juga, kalau madu aku kasih ke air dikit doang segini, botol susu nggak sih bun yang kecil itu. Jadi aku kalau mau kasih ke madu itu taruh ke tetes, 2 tetes kayak gitu, kayak gini kan, 2 tetes atau 3 tetes kayak gitu, dikocok udah gitu pakai air kasih gitu. Tapi kadang juga aku kasih langsung sih, tapi harus butuh ekstra banget, butuh ekstra untuk mengasih minum pada anak aku, ngasihnya minuman ini kepada anak aku. Jadi tuh kalau aku kasih apa ya, kan anak aku itu beratnya udah 20 kilo, gede banget ya bun. Jadi tuh ini tinggal sisa sedikit ya. Jadi itu kayak gini ya bun ya, itu pipet ya, tuh pipet. Jadi anak aku tuh 1,0 mili 1 kali. Jadi kalau misalnya sehari itu aku ngasih 2 kali ya, sehari minumnya 2 kali sehari gitu. Terus kalau misalnya anakku lagi susah banget untuk dikasih minum ini, aku campur sama susu, aku kasih taruh susu atau kasih makanan gitu. Jadi kayak gitulah bun ya. Kalau untuk baunya tuh strong banget kayak minyak ikan salmon, tau gak sih bun? Tapi emang bener-bener ini tuh nggak ada campuran sama sekali, bener-bener minyak ikan 100% salmon. Bagus banget buat perkembangan anak. Tapi harus sabar. Untuk harganya itu bener-bener ya, kita seorang ibu, kita cari uang juga buat anak, berapapun harganya kita tinjau untuk anak gitu kan. Ini harganya segini, ini kecil-kecil cabai rawit ya bun. Ini harganya 420, aku beli di Shopee dan ini langsung tokonya langsung ya, karena banyak yang di bawah murah dari toko itu, tapi aku nggak rekomendasikan, maksudnya tuh takut palsu kayak gitu. Ini asli tokonya sendiri, langsung ke tokonya sendiri gitu. Nanti akan aku kasih apa namanya nama toko di Shopee-nya ya, nanti akan aku kasih ya. Ini bagus sih, cocok buat anak aku juga, ini cocok banget. Tapi harus sabar kalau yang ini ya, harus sabar gitu. Ini tetap aku kasih gitu. Nah, terus untuk baby DHA ini juga itu bagus banget. Karena kenapa? Karena ini itu bener-bener murni ikan salmon, terus kandungannya itu ya pure feed Arctic cod liver oil ya. Maaf banget ya bun, bahasa Inggrisku belepotan karena udah terbiasa pakai bahasa Jawa sama bahasa Indonesia sama suami, jadi bahasa Inggris aku belepotan gitu ya bun. Nah itu ini ya, ini pokoknya bacalah bun tuh, ini kandungannya ya bun tuh, kelihatan nggak sih? Nih ya tuh, pokoknya ini bagus lah, udah direkomendasikan sama dokter spesialis anak ya bun ya. Terus yang keempat, aku pakai Kiki Kids. Nah, aku beli di Lazada. Nanti akan aku kasih, akan aku cantumkan nama all shopnya di Lazada ini. Ini enggak dengan Lazada sih, Shopee ya, maaf banget, maaf, bukan Lazada, Shopee, ini Shopee. Bener, ini Shopee. Nah, kenapa aku campur ini? Aku sih kadang ya, ini aku seminggu sekali, maksudnya tuh seminggu sekali tuh ganti ini gitu. Ini sama sih untuk kandungannya, sama kayak minyak ikan, cuma yang ini itu dia bentuknya kapsul. Jadi kalau misalnya mau dikasih ke
dikasih ke anak itu ini harus dipotong dulu ya bun, maksudnya tuh digunting dulu ujungnya kayak gitu langsung kasih gitu. Tapi ini ada takarannya juga, ini sehari 1 kali. Nah ini ada cara pemakaiannya ya, aku baca ya. 1 sampai 6 tahun itu sekali sehari 1 kapsul lunak. 6 sampai 12 tahun 2 kali sehari 1 kapsul lunak gitu. Jadi ini sehari 1 kali ya bun, sekali 1 kali. Ini aku selalu pakai ini, dan aku selalu kasih ke susu, nggak aku kasih langsung ke anakku karena anak aku tuh susah banget kalau minum minyak ikan. Padahal tuh ya enak, tapi bau sih, emang bau. Itu anak aku ya, kalau untuk ikan dia agak itu, makanya aku selalu kasih minyak ikan gitu. Jadi aku kadang udah ganti, tapi kandungannya sama. Ini harganya itu kalau nggak salah itu 175, ini 420. Ini kecil-kecil cabai rawit, ini juga bagus gitu. Cuma ini isinya dikit gitu, isinya dikit banget bun, ini isinya dikit banget gitu. Jadi ini minyak ikan yang aku rekomendasikan itu ini sama ini dua. Aku pernah pakai minyak ikan yang biasa dari produk B. Nah, itu mahal banget bun, harganya itu 500.000 itu kan. Pernah aku kasih ke anakku, gak ada perubahan sama sekali. Aku uang 500.000 lanjut, tapi aku kasih ke, alhamdulillah ada saudara yang mau, aku kasih gitu. Tapi ya dia juga nggak ada perubahan sama sekali gitu. Jadi jangan memacu harga mahal itu kandungannya bagus ya, jangan berpacu dalam itu gitu. Siapa tahu yang murah lebih bagus juga bun gitu. Untuk madu ini bener-bener madu rekomendasi aku banget, bener-bener anakku ada perubahan sama sekali. Ini juga kecil-kecil cabai rawit, harganya itu 75.000. Nanti akan aku kasih Shopee-nya, nanti setelah video ini. Ini bagus banget ini, ya Allah. Ini itu ada perubahan juga sih sama anakku. Anakku tuh kan hiperaktif kan, maksudnya tuh dia tuh banyak gerak kayak gitu kan. Setelah minum ini bener-bener ada perubahan banget pun, bener-bener aku udah berkali-kali pakai ini juga madu ada kandungan juga daun gangga, terus banyak banget lah ini untuk kandungannya. Cuma entah kenapa aku lebih suka ini bener-bener dewa banget, ini dewa banget, ini dewa. Aku udah berkali-kali nyoba yang harga 40.000, 50, 100.000, 200.000, bahkan 300.000 aku temui. Yang aku suka cuma ini bun, bener ini tuh bagus banget. Dia ini di Shopee emang penjualannya masih 50 terjual, cuma bagus banget. Aku bener-bener gak bohong, anakku ada perubahan bener-bener ada perubahan sama sekali, bener-bener perubahannya drastis banget bun. Dari misalnya nih ya, dulu itu dia kalau lapar itu nangis, sekarang mah makan, atau kalau bahasa Jawa kan itu gitu, gitu. Terus susu juga, susu mau gitu, ndak pas lagi ini mau ndak. Jadi dia tuh bisa dikasih jawaban sekarang gitu loh. Terus kayak misalnya dia tuh bisa fokus bun, dia tuh jadi fokus kayak gini, ini apa gitu, dia bisa fokus, ini buah ini hewan apa, dia fokus kayak ini ayam gitu kan, dia bisa yam walaupun gak begitu jelas, cuma ada perubahan gitu, yam ikan kan gitu. Terus lagi dari anakku juga sebelum gak bisa namanya menentukan warna, sekarang anakku bisa menentukan warna kayak gitu, kayak melukis kayak itu, merah dia tahu warna merah, ini merah gitu. Jadi semenjak minum ini aku kan baru nyoba
baru nyoba seminggu ya, seminggu aku beli 2. Ini udah habis 1 botol alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga ada perubahan buat anak aku. Ini bener-bener kecil-kecil cabai rawit. Ini murah tapi nggak murahan, bener. Kalian kalau jangan berpicu sama harga mahal ya. Minum ini walaupun ini masih baru tapi dia bagus banget. Nah ini dia ada kayak apa ya, surat anhal ini tuh. Ini nah dia itu ngasih surat-surat kayak gitu, keistimewaan madu, yaitu aku bacain ya. Kemudian makanlah dari tiap-tiap atau macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan gitu. Nah, aku biasanya ngasih itu 2 kali sehari, yaitu pagi sama sore aku ngasihnya gitu. Bisa dilarutkan di minuman hangat atau susu juga bisa ya. Disimpan di tempat sejuk ya bunda, jangan terlalu sejuk juga, kasihan nanti kalau misalnya beku juga susah banget ya buat melelehnya kayak gitu. Ini bener-bener bagus banget madu bocah. Ini pengiriman dari Klaten kalau nggak salah ya. Nanti akan aku kasih Shopee-nya nanti ya di video ini. Nanti bunda bisa searching sendiri Shopee-nya gitu ya. Kayak gitulah. Jadi semakin kita orang tua nyari uang juga buat anak, kita juga nggak sayang uang juga kalau untuk anak. Karena kenapa itu uang keringat kita juga buat anak juga kayak gitu. Saya itu kalau sama anak itu kayak misalnya nih ya, kayak di Shopee atau di Lazada lagi 11 12 dan sebagainya. Yang aku pentingin itu anak kayak gitu, kayak baju juga. Sampai sampai aku tuh kalau misalnya pulang kampung di Pati itu ada baju nanti aku tinggalin ini buat Apis kayak gitu. Nanti kalau misalnya pas pulang kampung aku nggak usah banyak-banyak bawa baju dari Bogor kayak gitu. Jadi aku selalu beli baju gitu bun, kan lumayan juga kan harganya dari ke store, offline store sama online tuh beda harganya, maksudnya tuh perbedaannya tuh jauh kayak gitu kan. Bener-bener jauh banget sampai aku tuh heran kayak gitu. Ya gitulah punya namanya orang tua ya gitu. Namanya orang tua juga kita harus berbagi buat anak, kita kerja juga buat anak kayak gitu kan, buat siapa lagi gitu. Kebetulan juga aku mau ngasih tahu buat bunda-bunda yang mungkin kerja kantoran atau kerja mungkin wanita karir untuk ngurus usaha juga dan sebagainya. Gimana ya, aku mau ngasih tahu, jangan pernah percaya sama orang lain, karena orang lain yang mungkin kita percaya itu suatu saat akan berkhianat. Aku benar-benar ngerasain apa yang aku rasakan sekarang seperti itu. Dari aku punya karyawan yang mungkin di depan aku baik, di belakangku seperti itu, yang aku anggap sebagai saudara sendiri, itu benar-benar bertolak belakang lah itu kan, yang benar gak sesuai realita. Buat orang tua juga, ibu-ibu di sini, oke lah kita ngurus pengasuh, tapi pengasuh yang bener-bener bisa ngurus anak, yang bisa ada sertifikat untuk ngasuh, atau kalian ngambilnya itu di yayasan gitu. Kalau di yayasan yang bisa bertanggung jawab apa yang dia perbuat gitu. Jangan nyari pengasuh yang kita baru kenal atau ketemu, misalnya nih
kita dari mulut ke mulut ya, kamu punya kenalan gak sih yang mau ngasuh, yang mau ini tuh, jangan ya, kalau bisa jangan, bener-bener jangan. Pengalaman aku seperti itu. Kenapa aku bisa cari pengasuh seperti itu? Karena dari mulut ke mulut bun, gitu, dari mulut ke mulut, akhirnya ya jadi seperti ini gitu kan, gitu. Terus ditambah lagi emang kita dalam berlingkungan itu kita emang penting banget ya bun untuk bersosialisasi atau menganggap orang lain jadi saudara gitu, tapi jangan terlalu deket gitu, jangan terlalu deket. Kayak saya tuh kalau terlalu dekat, suatu saat dia pergi bakal sakit hati. Itu yang aku alami gitu. Nah, begitulah rekomendasi vitamin yang aku kasih tahu kan ya bun, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya bunda-bunda ada apa namanya, vitamin yang paling bagus, bisa komen gitu, bisa komen. Tapi ini adalah vitamin yang menurut aku bagus, menurut aku ya bun, menurut aku bagus. Jadi kalau misalnya dimasukin di bunda juga alhamdulillah, saya juga bisa bantu gitu, seperti itu. Dan jangan lupa ya, jangan lupa kasih mainan edukasi buat anak ya bun, mainan edukasi kayak ABCDFG. Terus kita apa namanya, bermain sama anak, nyanyi-nyanyi. Jangan lupa juga membaca kayak dongeng kayak gitu setiap malam, atau pas anak lagi bermain sama kita gitu, kita kasih edukasi seperti itu ya bun. Terus mainan edukasi yang lainnya kayak gitu. Itu sih yang aku terapkan kepada anakku, dan sampai sekarang ya mungkin anakku belum bisa ngomong lancar banget seperti anak-anak yang lain. Cuma kan kita sebagai orang tua, apalagi seorang ibu, berusaha untuk anaknya bisa pinter ya gitu. Apalagi kita mama-mama milenial bun gitu. Nah, cukup sekian, inilah yang aku bahas, vitamin-vitamin yang aku rekomendasikan hari ini. Nah, kalau bunda ada saran-saran yang bagus, bisa komen. Dan jangan lupa subscribe, like, share video ini supaya ada manfaatnya bunda. Dan jangan lupa juga subscribe terus channel aku akan kasih rekomendasi apa aja untuk anak ya bun. Dadah, see you next video, bye.